Ini wali-wali mukmina amin. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa kembali sama-sama ngaji dan bersilaturahmi. Insyaallah mudah-mudahan dengan ngaji dan silaturahmi fadilah dan keberkahan untuk kita semuanya. Banyak sekali fadilahnya ngaji dan banyak sekali fadilahnya silaturahmi. Di antara fadilah ngaji adalah sahalallahu lahu tariquhu ilal jannah. Allah akan memudahkan jalan kita menuju surganya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ngaji kita. Kita sudah sampai di bab berapa Bu Maimunah? Ya Ustadz, kemarin kita sudah sampai di bab 3 makalah ke-24, yaitu makalah yang berasal dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tip menjadi kaya sejati. Di sini disampaikan bahwa barang siapa yang meninggalkan kemaksiatan, maka Allah akan membuat dia kaya raya walaupun tanpa harta. Untuk itu, maka kita harus merubah mindset kita atau cara pandang kita. Kita tidak selalu diukur sesuatu itu dengan uang, tapi bahwa kita pertama harus yakin bahwa kita cukup. Yang kedua, bekerja secara profesional. Dan ketiga, selalu bersyukur atas apa yang kita dapatkan. Sampai di sana, Ustaz. Masya Allah, lengkap sekali. Seperti muter kaset pengajian yang kemarin ya. Terima kasih Bu Maimunah. Sama-sama, Ustaz. Jadi kalau yang kemarin miss ngajinya, dengerin rangkumannya Bu Maimunah itu udah lengkap semuanya. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Jadi sekarang kita makalah ke-24 bagian kedua. Betul ya Bu? Iya, Ustaz. Kemarin baru satu ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu wal 'ashrun, inilah makalah ke-24. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man, barang siapa kharaja yang keluar minadzullil ma'siyati, dari kemaksiatan yang hina, ila izzit ta'ati, kepada ketaatan yang mulia. Kalau orang bisa meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan yang mulia, kemarin kita sudah petakan ya, bagaimana manusia itu bertempur dari satu detik ke detik berikutnya melawan godaan syaitan. Ya, terjebak ke dalam godaan syaitan atau selamat dari godaan syaitan. Nah, itu pertempuran yang berlangsung seumur hidup kita. Maka harus kita waspadai. Jangan sampai lengah, apalagi nggak tahu, apalagi nggak aware, apalagi nggak sadar. Ya, bahwa begitu banyak ranjau-ranjau, tikungan dan tanjakan yang licin, yang setan di situ menggoda kita. Ya. Nah, kalau kita sukses meninggalkan kemaksiatan, mengalahkan godaan syaitan, menuju ketaatan yang mulia, maka Rasulullah bersabda, yang pertama yang sudah kita kaji bareng-bareng adalah aghnahullahu ta'ala min ghairi malin. Allah akan membuat dia kaya meskipun tanpa harta. Tanpa harta aja kaya, apalagi nanti dengan harta. Ya, kemarin kita sudah membahasnya. Nah, sekarang bagian yang kedua. Apalagi nih fasilitas, fadilah untuk orang-orang yang bisa meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan. Wa ayyadahu. Allah akan memberikan kekuatan.
min ghairi jundin, meskipun tanpa pasukan. Ya. Jadi yang kedua, Allah akan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang ahli taat, ahli ibadah, yang bisa mengalahkan godaan syaitan untuk tidak terjebak ke dalam jurang kemaksiatan. Memberikan kekuatan kepada dia, ya, kepada para ahli taat ini, para ahli ketaatan ini, meskipun tanpa pasukan, tanpa tentara yang membantunya. Lalu dengan apa? Dengan kekuatan Allah Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu yang menjadi area kekhawatiran manusia, ya, sekaligus juga area kesombongan manusia itu adalah kalau manusia itu terkait dengan kekuatan fisik, ya, berkaitan dengan kekuatan fisik. Betapa banyak orang yang berpikiran bahwa kemuliaan seseorang itu bersandar pada kekuatan fisik. Ya. Bahkan sampai sudah mendekati keyakinan bahwa orang yang menang itu adalah orang yang kuat secara fisik. Ya, negara yang kuat adalah negara yang punya tentara yang banyak dan hebat. Ya. Logika seperti ini yang sedang diimbangi dengan makalah ke-24 ini. Ya. Logika ini yang sedang ditantang, ya, diluruskan, terutama untuk kaum muslimin muslimat seperti kita semuanya, bahwa kekuatan fisik itu bukanlah segala-galanya. Ya. Padahal kita lihat betapa banyak orang yang pongah, sombong, karena merasa hebat secara fisik, merasa kuat, banyak temannya, banyak pasukannya, banyak pengawalnya. Ya. Betapa banyak orang yang merasa dirinya hebat karena punya koneksi dengan kekuasaan atau dengan orang yang punya kekuatan. Cuma koneksi aja udah bangganya luar biasa. Ya. Kenal Pak RT saja udah bangganya luar biasa. Pasang status ini RT saya loh. Oh, gambarnya udah Faisal. Karena Pak udah Faisal kan Pak RT. RT sepanjang zaman. Apalagi kalau kenal menteri, kalau kenal presiden, waduh. Kenal tentara itu, coba lihat betapa banyak orang yang pasang foto di apa namanya profilnya, foto profilnya itu hanya kenal, nggak tahu itu kenal pun tidak, foto bersama saja. Itu aja udah ditunjuk-tunjukin. Ya. Yang lebih ironis lagi, kalau foto masih mending gitu. Sampai orang itu rela beli stiker. Nah, rela beli stiker Akabri misalnya. Padahal dia nggak ada hubungannya sama Akabri. Beli stiker aja tempelin di mobil buat nakut-nakutin orang gitu. Kenapa? Karena logika manusia umum yang berpikir bahwa kekuatan fisik, kekuatan duniawi, ya, itu akan menyelamatkan dia, akan membuat dia kuat. Nah, jundun atau tentara itu menjadi lambang kemenangan. Ya. Dianggapnya kalau orang punya kekuatan fisik, power, kekuasaan, ya sudah, ya menang dia. Nah, Rasulullah SAW bersabda, sebelum nanti kita kaitkan dengan syaratnya apa, ada sebuah statement ya dalam makalah tadi, kuat tanpa tentara.
Ayyadahullah, Allah akan membuat kita atau Allah akan membuat orang-orang yang beribadah, ahli ta'ah, meninggalkan kemaksiatan itu, ayyadahu, Allah memberikan kekuatan. Ya, Allah akan memberikan kekuatan meskipun bila jundin, tanpa tentara. Nah, ini kita diajak untuk berpikir dengan logika ilahiyah, dengan logika ketuhanan. Bahwa sejatinya yang memberi kekuatan yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bisa jadi orang yang kuat itu menang, tapi bisa jadi dalam case lain kalau Allah menghendaki, orang yang tampaknya lemah itu punya kekuatan yang dahsyat. Ya. Mari kita lihat contohnya, misalnya ketika terjadi perang Badar. Ini salah satu contoh yang paling monumental. Dalam perang Badar, berapa jumlah pasukan kaum muslimin, Bapak Ibu? Ayo, berapa? Kok sepi? 300 ya Pak Ustadz. Ya, lebih tepatnya 313. Ya. Berapa jumlah lawan kaum muslimin pada saat itu? 2.000 atau 3.000 ya? Pak. 1.000 saja, jangan banyak-banyak nambahnya. 1.000 ya? Iya. Jadi 313 orang dengan 1.000. perlengkapan seadanya. Melawan 1.000. Kendaraan pun itu ada yang jalan kaki, sebagian besar jalan kaki, kalau ada naik kendaraan itu gantian gitu ya. Melawan 1.000 pasukan kafir Quraisy yang mereka lebih lengkap peralatannya. Kudanya cuma 2 kudanya. Nah, kudanya cuma 2, namanya siapa Bu dulu? Namanya siapa, Dek? Kudanya. Oh, nggak tahu katanya, belum kenalan kata guysnya. Waduh. Besok lagi diajak kenalan kudanya. Ya. Diajak kenalan kata Pak Ustadz. Kendaraannya, peralatannya terbatas. Melawan 1.000 orang. Kalau dalam logika berarti, logika angka berarti 1 orang pasukan kaum muslimin melawan 3 orang pasukan kaum kafir Quraisy. Ya. Coba. Dengan peralatan yang sederhana. Dengan alat perang yang sederhana. Nggak ketemu akal logikanya kan. Ya, 1 melawan 3 gitu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan jika Allah berkehendak, ya terjadi. Ya, terjadilah. Ya, bagaimana kaum muslimin dibantu. Ya, fasilitasnya itu luar biasa. Termasuk di antara fasilitas itu sebelum perang itu, kaum muslimin itu dalam posisi menunggu, tegang gitu ya, mau datangnya perang itu Allah memberikan rahmat, mereka dibuat nyaman. Dengan apa? Dengan angin sepoi-sepoi dan tertidur. Ya, biar bisa istirahat. Sampai sedetail itu Allah memberikan fasilitas. Ya. Dibuat nyaman, dibuat tidur. Ya, biar tidak tegang. Ya, biar energinya pulih kembali. Ya, betul. Ya. Terus kemudian apa lagi? Itu daerah lawan itu diturunkan hujan sehingga becek, sehingga susah medannya. Sampai sedetail itu Allah memberikan fasilitas. Ya. Belum lagi kemudian banyak saksi para sahabat yang melihat bagaimana pada saat perang itu dalam keadaan terdesak, ya hampir terbunuh, ya tiba-tiba ada bayangan yang datang tiba-tiba dan menghancurkan mereka, menghancurkan musuh, sehingga pasukan kaum muslimin selamat. Begitu banyak keajaiban-keajaiban seperti itu. Dan itu semua bagi Allah itu bukan hanya mungkin, mudah. Ya, mudah, bukan hanya mungkin gitu. Maka kasihan tuh orang-orang yang kemudian terlalu percaya atau terjebak kepada kepercayaan sesat bahwa yang menang itu yang punya banyak pasukan, yang punya banyak backing, yang punya banyak uang. Tidak.
Ya, sehingga kemudian menghalalkan segala cara untuk bisa dapat backingan, ya, atau terlalu percaya kepada kekuatan-kekuatan yang sifatnya duniawiyah. Buat apa? Ya, kalau harus melanggar hukum, kalau harus menerobos aturan. Kita punya Gusti Allah, ya kan? Kalau orang ahli taat dan meninggalkan maksiat, Allah akan kasih fasilitas itu. Fasilitasnya kan kalau di dalam Al-Quran kan disebutkan dalam banyak ayat. Ya. Para wali Allah itu kekasih Allah. Ya, siapa kekasih Allah? Ya pasti ahli taat lah. Ya, para ahli taat. Para wali Allah itu akan mendapatkan fasilitas yang sangat luar biasa. Ya. Jadi nggak usah rebutan KTBLC atau rekomendasi para pejabat, orang-orang yang dianggap kuat, ya pengaruh. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala sang maha pengaruh, zat yang sangat kuat, qawiyun, azizun, jabbarun, ya, zat yang serba maha yang bisa mengalahkan siapa saja. Dan kita semuanya punya Allah. Ya, dengan cara apa kita bisa mengakses bantuan Allah itu? Ya dengan cara taat dan meninggalkan maksiat. Maka para wali Allah itu, bayangkan Bu kekuatannya, ya, kekuatan para wali Allah itu bisa melihat dengan pandangan Allah. Coba, kurang apa lagi? Bisa mendengar dengan pendengaran Allah. Tangan Allah pun, dalam tanda kutip, tangan itu adalah kekuatan. Nah, Allah pakai tangan, terus pakai jam tangan. Ya, kekuatan Allah. Itu menjadi kekuatan para wali Allah. Kekuatan para wali Allah adalah kekuatan Allah. Dipinjamkan tangan dan kekuasaan Allah kepada para wali Allah. Ya, makanya zaman dulu ketika kita punya banyak ulama-ulama hebat, banyak karomah-karomahnya. Karomah itu seperti mukjizat atau kelebihan yang diberikan Allah, tapi bukan kepada Nabi, kepada kaum muslimin biasa. Ya, para ulama diberi karomah oleh Allah. Karena janjinya Allah, para wali Allah itu bisa mendengar dengan pendengaran Allah, bisa melihat dengan penglihatan Allah, punya kekuatan seperti tangannya Allah. Nah, siapakah mereka? Ya para ahli ta'ah, ahli ibadah yang meninggalkan kemaksiatan. Jadi dengan itu semua Bapak Ibu, kaum muslimin itu harusnya pede, ya, confidence, ya, percaya diri. Waduh, saya nanti kalau nggak ditolong sama Dan Ramil misalnya, nggak bisa ini. Ya, saya kalau nggak dibantu sama si A itu nggak bisa. Makanya akhirnya malah terjadi atau terjebak ke dalam praktek-praktek yang semakin sesat. Misalnya harus nyogok, ya, mau jadi ASN gajinya 4 juta, 5 juta, nyogoknya 100 juta. Nggak masuk akal. Ya, sudah keluar duit banyak, berdosa pula kan. Ar-Rosi wal Murtasi, benar orang yang nyogok dan orang yang disogok di neraka. Coba. Nah, terus rela untuk melakukan apa saja demi dekat dengan pejabat, ya, dekat dengan orang kuat. Ya. Coba, kan keyakinan yang membawa kepada kesesatan-kesesatan. Padahal Allah mengingatkan bahwa semua kaum muslimin yang taat, yang meninggalkan maksiat, akan diberikan kekuatan. Meskipun tanpa tentara, meskipun bukan pejabat, meskipun bukan orang kuat. Tapi kalau dia taat, Allah akan memberikan kekuatan. Sebagaimana Allah menjamin dalam Al-Quran akan memberikan kekuatan kepada para wali-wali Allah. Dalam surat Al-Anfal disebutkan, fastajib lakum, fastajaba lakum. Ya. Maka Allah
ketika kamu memohon pertolongan kepada Allah, maka Allah akan memperkenankan bagi kalian, ya, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ya, Allah akan mengirimkan pasukan, Allah akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian. Kalau kalian memohon kepadaku, fastajaba lakum, aku akan memberikan atau aku akan mengijabai, memperkenankan, meluluskan permohonanmu. Dengan berapa? Bi alfi minal malaikati murdifin. Dengan mengirimkan 1000 malaikat yang datang berduyun-duyun. Panjenengan kaum muslimin punya pasukan 1000 malaikat. Kenapa harus takut, ya, dengan manusia yang tampaknya kuat? Ya, kita punya 1000 malaikat yang Allah akan kirimkan secara berduyun-duyun untuk membantu kaum muslimin. Fastajaba lakum. Nah, ini menjadi semacam kalimat syarat kalau kita meminta kepada Allah, kita memohon kepada Allah. Jadi, kalau kita memohon kepada Allah, ada pasukan 1000 malaikat yang siap dikirimkan oleh Allah. Dengan cara apa memintanya? Dengan cara taat, menjadi ahli taat, dan meninggalkan maksiat. Dan tentu berdoa kepada Allah. Insyaallah, Bapak Ibu, ya, kita semuanya percaya diri sebagai kaum muslimin muslimat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyiapkan 1000 malaikat menjadi tentara kita. Wah, jadi kalau Bu Rocky datang, ya, assalamualaikum, di belakangnya ada 1000 malaikat. Jadi harus hati-hati, ya, selama kita menjadi ahli taat dan meninggalkan maksiat. Demikian Bapak Ibu ngaji kita pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.